Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar, semuanya bertemu lagi di kelas bahasa bersama Ibu Titik di kelas lanjut belajar. Kali ini Ibu akan membahas tema yaitu menimbang dan mempresentasikan ide kewirausahaan dengan subbab memahami dan melakukan instruksi kompleks. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah kita akan melakukan instruksi yang kompleks dan mengenali informasi yang tidak akurat atau mengandung bias dalam paparan teks aural. Nah, sebelumnya apakah kalian pernah mendapatkan informasi yang bernada provokatif atau bias informasi? Nah, lalu sikap apa saja sih yang kalian lakukan jika memperoleh informasi yang kalian ragukan kebenarannya? Nah, kali ini kita akan pahami dulu formasi atau pengertian instruksi. Nah, apa sih itu instruksi? Instruksi itu merupakan perintah arahan atau petunjuk yang dapat disampaikan secara lisan atau aural dan secara tertulis. Nah, instruksi ini biasanya terkandung di dalam sebuah informasi. Nah, informasi ini ada yang bersifat simpleks sederhana dan ada juga yang bersifat kompleks atau yang lebih rumit. Nah, penyajian instruksi ini biasanya dapat dilakukan secara hierarki atau berdasarkan urutan tingkatan dari mudah ke sulit atau umum ke khusus, dan dapat pula disajikan secara prosedural atau berdasarkan urutan proses. Nah, biasanya sebuah informasi yang disampaikan mungkin bisa juga mengandung bias. Apa itu bias? Yaitu terjadi galat atau kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan ataupun penyusunannya. Jika informasi tersebut diperdengarkan atau disebarkan secara luas, dapat dipastikan pendengar juga menerima informasi yang tidak benar. Mungkin informasi yang galat itulah yang kita kenal dengan hoax. Nah, selanjutnya saat kita membandingkan dan menganalisis beberapa informasi atau berita, itu akan sangat dimungkinkan menemukan sebuah simpulan yang hampir sama mengenai netralitas berita. Nah, setiap informasi atau berita juga yang dibuat oleh media cenderung bias dan tidak menuliskan fakta yang benar. Oleh karena itu, kita harus lebih cerdas lagi dalam menerima informasi dan mencari kebenaran dari sebuah informasi tentunya. Nah, bias informasi ini dipilih berdasarkan keinginan setiap jurnalis untuk tujuan dan maksud tertentu. Bias informasi atau berita yang dibuat media diwakili oleh jurnalis berkaitan dengan ideologi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Bahkan pertarungan agama ini disampaikan oleh Erianto tahun 2011. Nah, mengutip pendapat Sobur, berita biasanya muncul karena media massa tidak berada di ruang yang vakum. Media massa merupakan industri yang berada di tengah realitas sosial yang syarat dengan berbagai kepentingan konflik dan fakta yang kompleks dan beragam. Nah, di sini maksudnya adalah mungkin dari satu kejadian atau satu hal yang terjadi, ada beberapa berita yang dibuat mungkin dengan tujuan atau maksud tertentu dengan lebih menitik beratkan bagian mana yang ingin diangkat. Ini tergantung kepada kepentingan yang ingin dicapai oleh si pembuat berita tersebut atau orang di baliknya, atau mungkin bisa mengangkat bagian-bagian yang memang mereka ingin angkat atau menutupi bagian-bagian yang memang mereka tidak ingin menyampaikan. Jadi semuanya tergantung kepentingan konflik dan fakta yang kompleks dan beragam tentunya. Maka dari itu sangat diperlukan kecerdasan dan tidak menerima informasi itu secara mentah-mentah. Nah, apa sih yang menyebabkan bias informasi itu terjadi? Yang pertama, ketidaklengkapan informasi yang disajikan. Jika informasi yang disajikan tidak lengkap, tentunya akan menimbulkan kesalahan informasi atau ketidaklengkapan informasi. Selanjutnya, kesalahan pengutipan atau penggunaan data dan fakta ini adalah kesalahan yang fatal jika pengutipan data dan faktanya berbeda, atau kelemahan pengutipan atau penggunaan data dari sumber yang meragukan atau tidak kredibel.
ketika membuat sebuah berita atau mencari sebuah informasi tidak melulu kita mendapatkan sumber utama atau narasumber yang sangat kredibel, dan kadang kala mendapatkan sumber-sumber kedua, ketiga, bahkan seterusnya, yang mungkin pernyataan mereka itu sudah berubah atau sudah tidak sesuai dengan sumber pertama, dan kesalahan penafsiran data dari narasumber, dan mungkin narasumber sudah memberikan pernyataan yang benar. Hanya saja ketika disampaikan ada kesalahan penafsiran dari si pencari informasi, sehingga ketika ditampilkan kembali hal yang ditampilkan sedikit berbeda atau malah banyak perbedaannya. Nah, contoh nomor 4 berkenaan dengan penafsiran ini, biasanya contohnya seperti ini. Pernyataan satu kewirausahaan memerlukan modal uang. Nah, lalu pernyataan dua peserta fiksi adalah para wirausaha. Nah, lalu ternyata kesalahan dalam penyimpulan informasi dia membuat seperti ini. Peserta fiksi adalah orang-orang yang memiliki modal atau uang, atau dengan kata lain penafsiran bahwa peserta fiksi adalah orang-orang yang memiliki modal uang dapat dibiaskan lagi menjadi peserta fiksi adalah anak-anak yang berduit alias orang kaya. Nah, seperti itu. Tentu penafsiran seperti ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, itu ya yang dimaksud dengan bias informasi atau informasi yang galak atau tidak akurat. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita supaya bisa meminimalisir bias informasi, yaitu adalah dengan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan selalu melakukan hal-hal untuk bisa mengkritisi informasi sebelum kita mempercayainya. Nah, beberapa caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari informasi pembanding agar kita lebih yakin dengan informasi yang kita peroleh tentunya. Jadi carilah informasi sebanyak-banyaknya dengan topik yang sama sehingga kita bisa melihat dari berbagai pandangan dan sudut pandang tentunya, dan selanjutnya melakukan diskusi dengan pihak lain dengan latar belakang yang berbeda supaya memperoleh wawasan dan pemahaman yang lebih luas. Kadang kala kita seperti katak dalam tempurung yang kita merasa langit kita sudah paling benar. Kita sudah paling benar, padahal ternyata ada sudut pandang yang mungkin lebih bisa diterima. Selanjutnya senantiasa terbuka dalam menerima perbedaan. Nah, kepala boleh sama hitam ya, tapi isinya belum tentu sama. Jadi tidak ada masalah jika kita bisa menerima perbedaan atau pendapat dari orang lain. Jadilah pendengar yang baik untuk memperkaya wawasan. Nah, jadi ketika kita merasa penuh dalam suatu hal dan merasa kita paling paham dengan suatu hal, kita akan sulit untuk mendengarkan orang lain, maka belajarlah dari awal atau dari menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu, supaya kita mungkin bisa melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Nah, selanjutnya lakukanlah perenungan dan pikirkan kembali agar dapat menyaring, mengevaluasi, dan menghubungkan berbagai informasi yang diperoleh. Jadi jangan tutup diri dengan merasa kita atau informasi yang sudah kita percaya itu adalah yang paling benar. Maka renungkanlah kembali, pikirkan kembali, dan evaluasi apakah sudah benar kira-kira informasi yang kita percayai atau kita anut ini, dan selanjutnya keluar dari zona nyaman dengan cara mencari keterangan dan informasi yang baru. Informasi ini sangat banyak, dinamis, dan beragam, maka teruslah mencari informasi yang baru, karena informasi ini akan tetap dan selalu diperbaharui, dan memahami bahwa suara terbanyak belum tentu mencerminkan kebenaran. Terkadang suara terbanyak seolah-olah mengkonfirmasi kebenaran yang ada, padahal kita harus tetap melakukan cek dan recheck. Dan jika Anda ingat adalah kebenaran, kadangkala adalah kesalahan yang diulang-ulang dianggap sebuah kebenaran. Nah, atau kesalahan yang dipercaya oleh orang banyak itu dianggap kebenaran. Jadi tidak melulu jika orang banyak berpikir hal itu adalah benar, belum tentu hal itu adalah sebuah kebenaran.
perlu kita kritisi kembali dan perlu kita cross check kembali apakah informasi tersebut benar adanya atau tidak, meskipun mungkin seluruh orang sudah percaya bahwa itu adalah kebenaran. Dan sekarang di sini ada teks tentang mekanisme penyelenggaraan Festival Inovasi Kewirausahaan Peserta Didik Indonesia tahun 2020. Di sini ada sangat banyak informasi yang dapat Anda ketahui. Bagaimana kriteria fiksi ini? Nah, silahkan dibaca dan setelah nanti membacanya, berikan tanda centang untuk informasi yang sesuai dengan teks aural tersebut. Dan di sini Anda akan belajar menerjemahkan informasi dan menanggapi informasi apakah sesuai dengan yang disampaikan dengan yang Ananda tanggapi. Nah, itulah tadi pembelajaran kita tentang bias informasi atau bagaimana menyimak informasi. Nah, semoga ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita jadikan acuan dalam pengambilan keputusan yang semoga dengan kita yang lebih berpikir kritis akan lebih memudahkan kehidupan kita di kedepannya. Sampai berjumpa di pembelajaran di channel Lanjut Belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.